Halo guys, balik lagi di channel gue NDGVD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Nanomachi nih, chapter 212, yang dimana di sini kita sudah melihat siapa sebenarnya orang-orang yang terlibat ya untuk memfitnah, yaitu sekte demonik nih di sini nih ya. Sampai ternyata pangeran dan beberapa kasim juga ikut terlibat ya dari berbagai sekte gabungan. Jadi gue lihat di sini hanya Murim doang yang enggak terlibat di dalamnya, dan gue di sini ngiranya tuh sekte demonik itu bakalan dicap emang di dunia Nanomachi ini kejam ya, dan lain-lain lah kayak Nanomachi kayak manhwa lainnya gitu ya. Sekte demonik kan ibaratnya kan emang nama sekte demonik itu yang kejam dan lain-lain. Tapi kalau gue lihat di dunia Nanomachi ini enggak guys ya, kayak terpandang sekte demonik ini kayak nggak mungkin melakukan hal kejam seperti ini. Kalau dilihat dari kata-kata yang salah satu orang dari Murim itu ya, berarti sekte demonik ini dipandangnya setara ya sama sekte-sekte lain kayak sekte God Bless dan Blade 9 dan lain-lain lah ya, yang emang tergantung dari orang-orangnya. Nah di sini berarti kemungkinan sekte demonik ini karena emang dari dulu itu ikut ngebantu kerajaan ya, ngebantu kaisar yang terdahulu untuk agar bisa dari malapetaka ya, yang gabungan itu ya. Kemungkinan dari sini mereka tuh dicap emang orang-orang yang enggak semuanya itu di dalamnya itu sangat-sangat jahat ya, ibaratnya sangat-sangat biadab dan parah lah ya. Nah di sini kita udah ngeliat nih beberapa hal yang terungkap, salah satunya yaitu pangeran yang mulai ketar-ketir ya, karena di sini mungkin perebutan putra mahkota atau perebutan tahta juga. Jadi mau nggak mau mereka ada yang dari pangeran satu, pangeran kedua yang harus gabung sama faksi ini dan lain-lain. Nah untungnya pangeran yang dari salah satunya itu bukan dari orang tua mungkin bukan dari kayak resmi ya, pernikahan resmi, tapi selir guys. Nah selir itu apa sih ya, cuman kayak bukan dari keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan, mungkin hanya pembantu dan lain-lain. Nah di sini posisi dari pangeran yang dibantu sama MC ya, yang sebelumnya kalau kalian tahu, kalian ngikutin. Nah ternyata dia ini sama nasibnya sama MC kita yang ada di Nanomachi guys. Cuman di sini nasibnya itu kayak kalau si MC kita ini emang sama-sama dari selir, tapi MC kita ini udah menjadi pemimpin dan sedangkan pangeran ini belum. Nah menurut gue nih pangeran ini bakalan menjadi sebuah mungkin entah itu partner, aliansi atau teman dari MC kita ini ya, karena di awal emang dia itu udah bekerja sama si MC dan tahu posisi lah, ibaratnya tahu posisi kalau MC kita ini bukan orang sembarangan ya. Jadi kayak ada rada-rada segan juga, nggak terlalu bodoh kayak pangeran satu ini. Nah di sini kita melihat beberapa clue juga ya, yang dimana gue baru ternyata kalau si siapa tuh namanya, kalau yang suka pakai tudung ya atau ditutup muka itu tuh, nah gue kira ini orang misterius siapa gitu ya. Nah udah terungkap tuh di situ, ternyata dia itu si salah satu emang dia itu ketua Blood ya, Sick Blood gitu-gitu ya, dan dia itu yang dibunuh sama MC, yang udah dibunuh sama MC waktu pas lagi perebutan inti Kilin. Kalau kalian lihat chapter sebelumnya di makam kaisar ya, di makam kekaisaran. Nah di situ cewek yang siapa sih namanya tuh, yang tiba-tiba masuk ke kolam dan dia nyerap beberapa inti Kilin dan menjadi lebih kuat, dan meskipun tetap nggak bisa ngalahin MC ya, sampai paling terputus ya kalau nggak salah ya, buset, sampai dibabat habis ya, akhirnya tewas. Nah itu dia cewek ternyata guys. Gue juga baru ini siapa ya, kemarin kan ada tuh dia cuplikan di beberapa chapter yang pakai tudung. Gue kira ini siapa ya, maksudnya ternyata bener dia cewek yang dihadapin sama MC tersebut. Nah kita akan melihat beberapa orang sepertinya. Gue nggak tahu di sini MC bakalan ngungkapin jati dirinya atau enggak. Tapi kalau dia sampai ngungkapin jati diri dia, bakal kaget ya.
kalau ternyata Guardian yang pertama yang menjaga makam kaisar itu yaitu ternyata dia itu telah menjadi anak buahnya MC atau yang udah diangkat jadi tetua lah ibaratnya. Nah, ya apalagi kemunculan dengan MC yang datang dengan kekuatan dia yang baru, ya apalagi di situ udah banyak dari berbagai sekte ya, sekte yang nggak, menurut gue yang bisa mendeteksi kekuatan nggak akan begitu kayak semena-mena ya. Tapi gue nggak tahu yang pengkhianat ini ya, seperti pengkhianat ini udah hilang akal sehat karena dia udah mulai ketahuan. Jadi mau nggak mau dia harus ngebantai beberapa orang untuk nutup mulut ya di sini. Nah, gimana dengan kakek-kakek yang ada di situ kan, yang menurut gue dia netral, kelihatannya sih netral. Nah, dia bakal kaget kali ya kalau ngelihat MC itu udah dirana di usia mudanya loh, udah dirana legenda apa gitu yang pedang bah. Apalagi kalau pertarungannya antara mereka semua bakal keren ya, bakalan dihabisin sama MC ya. Apalagi MC kita ini nggak ada rasa kasihan kalau udah tentang lawan musuh, sama dia dibabat habis semuanya, nggak ada yang tersisa. Nah, kemungkinan yang akan jadi raja di sini, yang akan jadi raja atau putra mahkota itu pangeran yang dibantu MC. Nah, di sini mungkin MC bakal ketemu sama kaisar dan memberi hormat mungkin ya, dan meminta izin untuk membawa siapa tuh namanya, si ini namanya itu yang cewek itu, si Guardian yang pertama ya, untuk ikut MC ke sekte demonik karena misinya udah selesai buat menjaga inti kilin guys. Nah, inti kilinnya ternyata udah diambil sama si MC kita ini, udah diserap lah ya untuk kekuatan baru. Jadi punya 3 elemen yang dimana masing-masing elemen mempunyai kekuatannya sendiri, kelebihan sendiri ya, yang bakalan nanti bikin kaget, bikin geger beberapa orang di sekte di situ, di area situ. Wah, bakalan seru nih ya ke depan. Kayaknya gue nggak sabar ngelihat kemunculan MC. Mudah dia muncul ya, kayak nunjukin jati diri dia kalau dia itu sebenarnya adalah ketua dari sekte demonik yang dijebak lah sama beberapa sekte ya. Misinya sih gue nggak tahu ya sekte lain kenapa dia mau bergabung dan lain. Kalau sekte yang cewek itu kan, yang si Blood itu kan udah ketahuan tuh ya, dia ingin misinya mengambil inti kilin. Nah, gue nggak tahu yang lain itu kenapa ikut kamu, keuntungan apa yang bisa mereka dapat, apa karena buat mendukung pangeran doang sehingga nanti pangeran jadi raja, dan setelah jadi raja bisa dijanjikanlah sesuatu dari si pangeran ini nih ya, pangeran yang dari istri saya bukan dari selir. Nah, kalau dari selir beda. Oke, mungkin cukup sampai sini. Kalau kalian mau belajar ilustrasi karakter seperti ini ya, mau belajar desain website, aplikasi, silakan cek di playlist YouTube gua di situ. Bisa jadi uang kok, bisa jadi duit nantinya kalau kalian emang benar-benar bisa fokus dan belajar. Oke, pokoknya terima kasih yang udah nontonin dan sampai jumpa lagi di next video.